Ya, shalom semuanya. Saya berharap kita semua ada di keadaan yang baik, sehat. Kita mengucap syukur pada Tuhan hari ini. Kita boleh menyentuh tahun 2021 di minggu yang kedua ini. Sungguh berkat karunia Tuhan yang luar biasa. Kita dapat melalui tahun 2020 yang begitu banyak lika-liku tentunya. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kita memerlukan Dia. Dan kita mau mengakui bahwa ibadah kita yang terjadi pada hari ini semua atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita datang di hadapan-Nya. Kita mau mengakui bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada buat kita. Di setiap musim hidup kita Dia selalu ada, baik di susah, senang. Kita mengucap syukur buat semuanya itu, karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bapakku datang, kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Mari kita nyanyikan satu pujian, Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta
Ya teman-teman, minggu ini kita mau belajar satu tema, yaitu I Will Survive. Tema ini boleh diambil karena memang banyak sekali cobaan yang sudah kita lalui, atau yang sekarang mungkin sedang kita hadapi, dan masa depan juga akan kita hadapi lagi. Tapi kita tetap bertahan sampai sekarang. Tapi kita juga perlu evaluasi semuanya teman-teman. Apakah sampai detik ini kita masih mencintai Tuhan kita? Apakah sampai detik ini kita masih mengandalkan Roh Kudus buat menyelesaikan semua masalah kita? Mungkin banyak di antara kita yang sudah belasan atau puluhan tahun hidup hingga detik ini, kita masih banyak mengeluh tentang masalah kita. Kita masih banyak bersungut-sungut kepada Tuhan, kenapa masalah terus datang. Ketahuilah semua, ini juga reminder buat diri kita, buat diri saya sendiri, bahwa masalah itu gak akan pernah selesai selama kita masih di dunia ini. Saya tahu bahwa masalah itu adalah bumbu kita hidup. Tapi satu hal yang Alkitab tekankan, yang benar-benar saya imani sampai sekarang, Tuhan berkata di 1 Korintus 10 ayat yang 13, bahwa pencobaan yang datang pada kita gak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Dan ditekankan lagi di Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin untuk itu. Saya sungguh mengimani itu semua. Dan sungguh bersyukur kita boleh melalui tahun 2020 yang berat, penuh tantangan. Kita survive. Itu semua karena anugerah Tuhan tentunya. Kita boleh hingga detik ini. Kita mau mengakui kesalahan kita pada Tuhan. Karena kita juga manusia yang gak lepas dari sebuah kesalahan. Mungkin kita kadangkala menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, kita lupa Tuhan, kita merasa mampu, tapi ketika kita dikecewakan oleh dunia ini, kita kembali kepada Tuhan dengan tangisan. Mungkin kita berkata, Tuhan di mana Engkau? Tuhan mana pertolonganmu? Tapi percayalah teman, ketika kita kembali ke hadirat Tuhan, semua akan indah pada waktunya dan semua akan selesai tepat pada waktunya. Karena saya yakin kita semua pernah mengalami kejadian kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita mengaku dosa kita, bahwa seringkali kita lupa pada Tuhan. Kita mau introspeksi diri teman-temanku di rumah, saudara-saudaraku semuanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau kosongkan diri kita dan menerima Roh Kudus sepenuhnya dalam hidup kita. Karena kita percaya akan ada titik yang indah di sana yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Bapa, ini kami anak-Mu Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh beban mungkin. Dengan hati yang banyak pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Mungkin kami tidak dapat menemukan solusi sekarang ini Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami miliki. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Tuhan di atas semua masalah kami. Bahwa kami punya Tuhan yang lebih besar dari dunia ini. Kami punya Tuhan yang dapat melakukan segala tanda mujizat dalam hidup saya, hidup kami semuanya. Maafkan kami Tuhan jika seringkali kami merasa mampu menghadapi semua masalah kami sendirian. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa semua masalah, semua pergumulan yang ada, yang datang dalam hidup kami, semua atas perkenanan-Mu Tuhan untuk mendewasakan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah kami. Ajar kami untuk tidak menyesal di belakangnya Tuhan, dengan tangisan, dengan ratap, karena kami melupakan-Mu. Tapi ajar kami Tuhan, mulai detik ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami kuat. Karena ada tangan kuat yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat pergumulan yang kami miliki. Karena kami tahu bahwa pergumulan itu akan mendewasakan kami semua bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terbang bagai Raja Wali, mengatasi semua masalah kami Tuhan.
hanya bersama denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh sebagai pengakuan kita. Kita mau terbang di atas persoalan-persoalan kita. Hanya kepadanya bukan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Dan kita mau masuk ke hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu, saya akan membacakan berita anugerah kita pada siang hari ini yang terambil di Matius 6 ayat yang 26. Saya bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ya saudara, kita mau meyakini bahwa kita dalam perlindungan Tuhan,
kita dalam berkat Tuhan. Tuhan gak akan pernah melepaskan hidup kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita tuh dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyelidiki hati kita, supaya kita didapati layak di hadapannya. Mari kita nyanyikan satu pujian, Selalu Bersamamu. Hanya Kau tempatku berlindung, ya Yesus. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga di minggu kedua bulan Januari tahun 2021 ini kita semuanya memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari teman-teman, kita melanjutkan kehidupan kita dengan berbekal firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami benar-benar dapat berkonsentrasi untuk menangkap pesan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap di dalam Kristus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tema I Will Survive. Dan kita akan merenungkan bacaan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10.
2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Sebuah pengalaman iman Rasul Paulus. Mari kita perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi sekitar bulan Mei tahun 2020, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat hidup berdamai dengan COVID. Sebuah pernyataan yang mendapatkan komentar banyak orang, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Tetapi ada hal yang menarik yang Pak Jokowi mau katakan. Ketika pandemi itu berkepanjangan, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Artinya apa? Artinya tidak menyerah kalah, tetapi kita diajak untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Nah, itulah yang kemudian muncul istilah hidup new normal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting, yang pada waktu itu dikatakan sebagai sebuah langkah bijak menghadapi masalah dalam pandemi yang berkepanjangan. Saudara, sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi sebuah realitas. Masalah itu ada. Kalau tidak mau punya masalah, ya tentu kita tidak ada di dunia ini. Selama masih ada di dunia ini, kita punya masalah. Ada masalah yang cepat selesai, ada masalah yang panjang selesainya, gitu ya. Tidak selesai-selesai. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Apakah kita dikuasai oleh masalah, ataukah kita yang menguasai masalah? Statement Pak Jokowi mau mengatakan kepada kita diajak untuk menguasai masalah. Kita diajak untuk tidak kalah oleh masalah. Virus corona boleh datang, boleh berkepanjangan, tetapi kita tidak boleh kalah. Kita berdamai. Karena itu kita mesti memikirkan sesuatu yang baru yang perlu kita lakukan agar kita bisa menghadapi masalah itu. Saudara, hal serupa kita lihat dalam penghayatan iman Rasul Paulus. Kita melihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada duri dalam daging. Rasul Paulus seorang yang hebat. Dia memiliki karunia yang hebat, menjadi seorang rasul yang hebat. Tetapi masalahnya adalah di dalam pelayanannya dia mengalami sakit. Dia menderita berkepanjangan. Itulah duri dalam daging. Penderitaan berkepanjangan yang tidak mudah dihadapi. Nah, persoalannya adalah apakah Rasul Paulus menyerah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sangat beriman ini memikirkan solusi. Sama seperti kita. Kalau kita menghadapi masalah, kita akan memikirkan solusi. Kita berdoa. Rasul Paulus berdoa 3 kali, minta agar Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Tuhan mengangkat penderitaan itu. Tapi Tuhan bilang, no, tidak.
Saat kita punya masalah, kita ingin masalah kita segera selesai. Kita memikirkan solusi, kita berdoa Tuhan melepaskan kita dari masalah. Tapi kalau ternyata masalah itu terus berkepanjangan, tidak kunjung selesai. Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Dalam bacaan kita, Rasul Paulus berbagi pengalaman. Dia mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah beriman. Ketika kita beriman ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita pegang Tuhan, kita percaya Tuhan bersama kita, maka kita akan mampu merasakan ada kasih karunia Allah dalam masalah. Ayat 9 mengatakan hal itu. Karena itu Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan menjawab doanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ini sebuah jawaban yang sebenarnya kontradiktif dengan permohonan. Permohonannya adalah angkat duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang tidak, karena engkau sudah punya banyak kasih karunia. Aku sudah memberikan banyak kasih karunia kepadamu. Nah, sekarang saatnya engkau mengalami kelemahan. Sebab dalam kelemahanlah engkau akan membutuhkan aku dan merasakan kuasaku menjadi sempurna dalam dirimu. Saudara, itulah yang ditangkap oleh Rasul Paulus dalam pergumulan imannya. Dan karena itu dengan penuh iman dia mengatakan, kalau begitu Tuhan, aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam kesempatan yang lain, dalam surat Roma, dalam ayat yang pemahamannya hampir mirip, Rasul Paulus mengatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika orang beriman diberikan kesempatan mengalami kelemahan, kesengsaraan, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Kita tidak tahu kenapa Tuhan membiarkan kita menanggung itu lama. Kita ingin masalah kita selesai, tapi Tuhan memberi kesempatan kita mengalami kesengsaraan untuk durasi yang lama. Tetapi orang beriman justru akan mengalami ketekunan, akan mengalami tahan uji, dan akan mengalami pengharapan demi pengharapan yang membuat dia mau melangkah, bisa melangkah melanjutkan kehidupan. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus juga dalam kesempatan yang lain dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dia mengatakan, kalau punya masalah gitu ya, kira-kira dalam bahasa sederhana gitu, jangan menyerah. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini penting untuk kita perhatikan. Bahwa ketika kita bergumul, penderitaanku, sakit, penyakitku, masalahku, kenapa tidak kunjung selesai? Pada saat itulah Allah sedang memperkenankan kita mengalami masalah yang berat untuk memperkuat keyakinan kita kepadanya. Agar kita menjadi lebih bergantung kepadanya, agar kita menjadi lebih dewasa untuk mengenali kehendak Allah. Saudara, kalau kita berdoa di tengah masalah kita ingin Tuhan menjawab seperti yang kita pinta. Tapi ternyata pengalaman Rasul Paulus mengatakan, doa tidak selalu mengubah masalah, tapi mengubah cara kita menghadapi masalah. Kita berdoa, pandemi ini cepat selesai dong Tuhan, supaya saya segera menikah. Pandemi ini cepat selesai dong Tuhan, usir corona, supaya saya bisa segera melanjutkan pekerjaan saya, usaha saya, dan saya bisa bebas bertemu teman-teman. Tetapi kita berdoa, kita berusaha. Pandemi ada di tempat kita, masih bersama kita. Tuhan mengubah cara kita menghadapi masalah. Dan itulah yang kemudian oleh Rasul Paulus diterjemahkan.
masalahku tidak berubah, duri dalam dagingku masih ada, tapi Tuhan mengubah cara pikirku. Tuhan membuat aku menjadi lebih beriman untuk berani menghadapi penderitaan. Hingga dalam ayat 10 dia mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalimat terakhir yang diucapkan dalam ayat 10 itu kalimat yang sangat penting. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dua hal yang kontradiktif. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku lemah secara daging. Aku lemah secara manusiawi, tetapi aku kuat dalam iman. Aku kuat dalam relasi dengan Tuhan. Aku menjadi berdamai dengan masalah. Duri dalam daging tetap ada, itu realitas, tidak apa-apa. Tetapi aku menyesuaikan diri dengan iman, aku mau berjuang, bertumbuh, dan tetap menghasilkan karya-karya. Dia tetap melayani Tuhan. Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya kemana-mana, sekalipun tubuhnya masih memiliki duri dalam daging yang membuat dia merasa kesakitan. Saudara, ini yang namanya menguasai masalah. Kita tidak dikuasai masalah, kita tidak kalah menyerah dihancurkan masalah, tetapi kita menjadi tuan atas masalah. Kita yang mengendalikan masalah. Kita menguasai masalah itu berarti kita yang mengatur diri dengan hikmat Tuhan. Bagaimana menghadapi masalah itu? Hadapi masalah dengan iman. Masalah bisa menjadi batu ujian yang membentuk dan mendewasakan, yang membuat kita bertumbuh dan berkembang. Dengan iman, kita bisa merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita bisa merasakan ada kebaikan Allah, karena Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hingga dengan iman yang seperti itu kita akan survive, akan bisa selamat melanjutkan kehidupan. Bahkan saudara, saya mau mengatakan dengan iman, maka kita akan mampu berpikir konstruktif dalam menghadapi bahaya yang destruktif. Orang beriman tidak pernah bisa dihancurkan masalah. Badai persoalan, badai kehidupan yang sehebat apapun, bahaya destruktif yang menghancurkan kita boleh datang. Tetapi dengan iman, kita akan mampu menghadapinya dengan berpikir konstruktif yang membangun diri kita dan membangun kehidupan. Saudara, kira-kira itu juga yang dialami oleh Fanny Crosby. Saudara kenal Fanny Crosby ya? Tahu paling tidak ya? Seorang penulis lagu himne yang luar biasa. Ada banyak lagu dalam kidung jemaat yang ditulis oleh Fanny Crosby. Antara lain lagu Mampirlah Dengar Doaku. Pada waktu bayi dia mengalami infeksi mata. Tampaknya dia tidak berhasil disembuhkan secara sempurna. Hingga kemudian matanya buta. Jadi sejak bayi, kemudian Fanny Crosby sudah mengalami kebutaan. Kemudian pada saat dia masih kecil, ibunya meninggal. Hingga kemudian dia diasuh oleh neneknya. Nah, bersama dengan neneknya inilah Fanny Crosby, saudara-saudara, merasakan bahwa nenek itu menjadi mata bagi Fanny yang membuat dia mengenal Tuhan. Membuat dia mengerti firman Tuhan, membuat dia mengerti kehidupan. Hingga kemudian Fanny Crosby melanjutkan kehidupan dengan semangat. Dia menulis banyak lagu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan satu kali dia mengatakan begini, tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan, bahwa aku harus buta seumur hidup. Dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Atau mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan. Jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah, yang menarik dalam diriku. Saudara, ini kalimat yang luar biasa.
Ketika di sepanjang hidupnya dia buta, harusnya dia menderita karena dia tidak bisa melihat segala sesuatu. Tetapi dia merasakan bahwa ketidaksempurnaannya secara fisik justru membuatnya merasakan anugerah Tuhan. Hingga dia mengenal Tuhan, dia mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan kemudian dia berdamai dengan persoalan hidupnya. Dia berjuang untuk survive di tengah kebutaannya. Dan dengan kreatif, dengan konstruktif, dia membangun karya yang menjadi berkat. Menciptakan banyak lagu yang diwariskan kepada kita sampai sekarang. Saudara, ini tidak mudah. Di tengah pergumulan kita, kenapa masalahku tidak selesai-selesai? Saudara, kita mesti berhikmat, membedakan. Mana yang harus kita pahami, kita terima secara penuh kesadaran, ini realitas yang tidak bisa saya ubah. Dan mana yang bisa saya ubah. Hingga saya justru bisa membangun diri, membangun karya di tengah masalah. Saya menjadi lebih dewasa menghadapi hidup ini. Saya suka dengan doa keheningan, yaitu judulnya doa keheningan hati, Serenity Prayer. Bunyinya begini, ya Allah, berikanlah aku keheningan hati untuk menerima apa yang tidak dapat keubah. Keberanian untuk mengubah apa yang dapat keubah dan kebijaksanaan membedakan kedua hal itu. Ini doa yang sangat mendalam menggambarkan kehidupan pergumulan yang ada di dunia ini. Orang beriman tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada orang beriman untuk tetap bisa survive, melanjutkan kehidupan dengan berhasil. Dan saudara bisa memasuki tahun 2021 ini melanjutkan kehidupan dengan segala tantangannya. Mungkin masalah 2020 belum selesai. Saudara mungkin masih tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi saya yakin saudara akan bisa menghadapinya. Saudara bahkan menjadi makin dewasa di tahun 2021 itu. I will survive. Hanya bisa terjadi kalau kita melanjutkan kehidupan dengan berbekalkan 4B. Beriman, berdamai dengan masalah, berjuang untuk eksis, gitu ya, untuk survive, untuk membangun dalam masalah yang masih terjadi, hingga kita terus bertumbuh iman kita, bertumbuh karya kita, hingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Selamat melanjutkan perjuangan hidup dengan 4B. Beriman, berdamai, berjuang, dan bertumbuh. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan kalau firman-Mu membekali kami untuk melanjutkan kehidupan di tahun 2021 dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengarahkan hati kami dalam iman yang teguh kepada Tuhan, hingga kami menjadi lebih dewasa, mampu bertumbuh bahkan berbuah, menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun
masalah-masalah masih menghampiri kami. Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pemuda. Tuhan berkati Res Youth secara khusus untuk calon pengurus baru. Tuhan gerakkan hati anak-anak-Mu untuk mau terlibat dalam pelayanan organisasi dan kepemimpinan. Berikan hikmat kepada pengurus yang lama untuk mencari calon pengurus dan memantapkan komitmen mereka. Kami percaya Engkau menyediakan hamba-hamba-Mu yang terbaik untuk ambil bagian, membangun dan mengembangkan Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Kami terus doakan untuk program kerja Komisi Pemuda, untuk kebaktian Minggu, Praise and Worship, Friend, Domba Explore, dan lain-lain. Dan juga upaya menyusun program baru dalam kondisi new normal. Tuhan berikan hikmat kepada rekan-rekan pengurus. Biarlah ide-ide yang terbaik dari Roh Kudus yang boleh dituangkan dalam program yang baru. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami terus doakan pemerintah negeri kami, pemerintah di seluruh dunia. Biarlah dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, memikirkan langkah-langkah terbaik agar dunia dan semesta ini menjadi makin terbangun sekalipun berada dalam kondisi pandemi. Engkau berkati upaya mendistribusikan vaksin. Engkau terus berkati upaya penelitian-penelitian untuk menemukan vaksin yang baru. Engkau menolong masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Engkau menolong setiap orang untuk berdamai dengan situasi ini, tetapi juga dengan aktif dan proaktif mengupayakan membangun kehidupan, membangun masyarakat dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan kami semua selama sepekan mendatang. Biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan menopang, menguatkan, dan menyertai anak-anak-Mu semua. Kami serahkan doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar kalian. Dan untuk mengiringi persembahan kita mau bacakan satu ayat persembahan kita pada siang hari ini. Diambil di Lukas 6 ayat yang 38. Berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita nyanyikan, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku, kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus
Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang sudah terulur yang memberi persembahan Tuhan. Terima kasih Kau yang memberikan hikmat bagi pengelola yang mengelola uang ini sehingga dapat digunakan untuk mempelebar kerajaan-Mu. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu denganmu Tuhan, karena kita yakin kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Denganmu Tuhan. Boleh tepuk tangannya di rumah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan bersama, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Ya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan perjuangan kita masing-masing. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.